seperti yang sudah saya janjikan tadi teman, jam 9 pagi kita bersama tim dari BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi teman. Dan untuk talk show hari ini saya bersama narasumber ada Mbak Nadia Yunina dan juga Mbak Miranti Nuralifa sebagai staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Tema kita punya tunggakan JKN, manfaatkan program rehab. Saya sudah bersama narasumber yang saat ini hadir di studio. Selamat pagi Mbak Nadia Yunina dan Mbak Miranti Nuralifa. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak, saya panggilnya Mbak siapa nih? Mbak Nadia ya? Iya. Mbak Nadia sama Mbak Miranti ya. Iya. Dan kita akan membahas tema seputar punya tunggakan JKN, manfaatkan program rehab gitu ya. Ternyata tunggakan ini ada juga ya, yang tunggakan. Nah, ini siapa saja ini yang bisa mengikuti program pembayaran tunggakan iuran bertahap atau rehab ini? Atau mungkin Mbak Nadia atau Mbak Miranti bisa menjelaskan lebih awal kenapa sampai ada tunggakan begitu? Boleh Mbak Nadia? Oh ya. Baik, jadi peserta yang boleh mengikuti program rehab sendiri itu adalah peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan atau 4 sampai 24 bulan, Mbak. Iya. Gitu. Di atas 3 bulan ya. Iya, di atas 3 bulan. Jadi tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan gitu. Ini untuk yang kelas apa saja? Kelas berapa saja ya? Kelasnya semua segmen kelas bisa. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa mengikuti, Mbak, apabila punya tunggakan lebih dari 3 bulan, yaitu tunggakan 4 sampai 24 bulan. Semuanya bisa mengikuti. Iya. Nah, kalau untuk program rehab atau rehab ini singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Pembayaran bertahap. Nah, yang untuk bisa mengikuti program rehab ini seperti apa ini? Jadi program rehab sendiri kan itu dirancang untuk meringankan peserta dalam pembayaran tunggakan. Jadi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, 4 atau sampai 24 bulan. Syaratnya itu yang pertama ya Mbak ya, untuk peserta mandiri atau PBPU, peserta bukan penerima upah, itu bisa mendaftarkan dirinya dan keluarganya untuk mengikuti program rehab ini begitu. Jadi istilahnya bisa dicicil untuk tunggakannya, asalkan tunggakannya lebih dari 3 bulan, 4 sampai 24 bulan begitu, Mbak. Ya, jadi yang punya tunggakan gitu ya. Nah, ini yang punya tunggakan itu apakah berlaku untuk satu keluarga? Kan ketika mengikuti atau terdaftar sebagai istilahnya apa ini namanya peserta ya. Nah, sebagai peserta JKN ini kan otomatis satu kakak itu ya. Nah, ini apakah berlaku untuk semuanya itu ketika ada tunggakan ini atau misalnya seperti apa ini bisa berlakunya pembayaran rehab ini? Baik, kalau untuk pembayaran rehab sendiri ini berlaku untuk seluruh anggota keluarga karena kami kan pembayarannya kan sudah jadi satu ya. Kalau BPJS Kesehatan itu udah jadi satu dengan anggota keluarga dan seluruh anggota keluarganya pun itu juga harus memiliki tunggakan 4 bulan sampai dengan 24 bulan itu, Bu. Jadi ketika terjadi tunggakan ini otomatis kan ini kan pembayarannya langsung semua ya. Ketika pembayaran ini semuanya dan ketika ada tunggakan secara otomatis semua yang tertanggung atau menjadi peserta ini jadi nunggak semuanya ya. Jadi semuanya bisa mengikuti program rehab ini. Kemudian kalau ini sudah mengikuti program rehab ini ya, apakah kepesertaannya langsung aktif setelah mengikuti program rehab itu, setelah mendaftar dan setelah membayar
tunggakan iuran pertama atau bagaimana? Ya baik, kalau untuk program rehab ini mungkin kalau dulu kami ada yang namanya program relaksasi. Nah kalau program relaksasi itu kan begitu membayarkan mereka langsung aktif. Tapi kalau untuk program rehab ini Bu, itu agak sedikit berbeda. Peserta harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sampai dengan lunas, baru kartu peserta tersebut aktif dan bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sebenarnya tujuan program rehab ini itu mau meringankan peserta yang memiliki tunggakan agar pada saat mereka butuh, mereka tidak langsung perlu membayarkan lunas semuanya. Betul sekali. Karena kan tunggakan ini berbeda-beda. Tadi mulai dari 3 sampai 24 bulan ya kan? 4 sampai 24 bulan. 4 sampai 24 bulan ya. Jadi yang kalau tunggakannya 4 bulan mungkin masih ringan ya. Masih ringan. Tapi kalau sudah 24 bulan, waduh, ya. Jadi diringankan dengan rehab. Tapi tadi seperti Mbak Miranti bilang, begitu bayar cicilan pertama ya, tunggakan pertama nggak langsung aktif ya, sampai lunas dulu. Iya. Berapa kali boleh dicicil? 12 kali maksimal. 12 karena tunggakan kami kan maksimal 24 bulan ya Bu ya. Jadi pencicilannya 12 kali seperti 12 kali berarti dibayar untuk 2 bulan ya? Iya, maksimal 2 bulan itu. Ya. Dan itu baru nanti bisa aktif. Betul ya. Sekali. Itu secara otomatis nanti ya? Langsung secara otomatis. Tagihannya pun nanti juga akan muncul secara otomatis Ibu, seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Ini teman-teman bisa cek ya, apakah ada yang merasa punya tunggakan gitu kan ya. Bisa. Tunggakannya mulai 4 sampai 24 bulan ya. Kalau lebih dari 24 bulan gimana Mbak? Karena kalau di BPJS sendiri itu misalkan peserta punya tunggakan lebih dari 2 tahun, itu yang wajib dibayarkan hanya 2 tahun saja Mbak. 2 tahun saja. Jadi yang dihitung maksimal 24 bulan saja untuk tunggakannya. Tapi jangan secara sengaja ya. Iya. Kemudian ini seperti apa proses ketika kita mau mengikuti program rehab ini? Apakah datang ke kantor cabangnya atau melalui JKN Mobile? Kalau untuk pendaftarannya sendiri, sebenarnya kami ada 3 kanal pendaftaran. Yang pertama melalui aplikasi mobile JKN yang bisa diunduh melalui Apple Store ataupun Play Store. Kalau di Android, kemudian yang kedua bisa melalui Care Center 165 kami, atau yang ketiga bisa melalui kantor BPJS Kesehatan. Tapi saran saya supaya lebih mudah untuk mengecek pembayaran berapa ya pembayaran iuran saya bulan depan. Kalau saya ikut rehab, lebih baik daftarnya lewat aplikasi mobile JKN saja. Seperti itu. Iya. Kalau misalnya nih anaknya tinggal di luar kota gitu ya, orang tuanya ada 2 misalnya, ayah dan ibunya mengalami keterlambatan gitu kan, anaknya dari luar kota ini membayarkan gitu. Ini orang tuanya stay di rumah saja, bisa si anak ini unduh dari sana atau gimana? Bisa Mbak. Ya? Bisa, anaknya bisa mengunduh dari sana lewat aplikasi lewat Play Store atau App Store. Nanti melakukan registrasi untuk akun mobil JKN-nya. Oh iya. Kemudian bisa dibayarkan sudah ya. Membayarkannya pun bisa melalui pembayarannya melalui transfer, auto debit atau gimana ini? Kalau untuk pembayaran sendiri itu yang pertama kan yang jelas peserta itu harus mendaftar dulu Mbak di menu rehab di aplikasi mobile JKN. Iya, nanti memilih simulasi untuk pembayaran tunggakannya mau dicicil berapa kalinya. Itu peserta yang memilih sesuai jadi memilih dengan di awal. Iya, sesuai dengan kemampuan peserta. Cash boleh ya? Kalau untuk pembayaran itu secara nyicil ya. Iya, pertama dicicil, nanti udah setelah itu kan keluar tagihan per bulannya berapa ya Mbak ya. Untuk pembayarannya sama Mbak seperti pembayaran iuran seperti biasanya, bisa melalui Indomaret, Alfamart, kantor pos, transfer atau ke bank, M-banking itu bisa melalui Shopee, e-commerce juga bisa. Jadi banyak ya yang bisa dipilih. Ini bisa nggak misalnya ada peserta yang ingin cepat
cepat lunas gitu karena mau menggunakan ini. Jadi pengen cepet gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya mereka sudah terlanjur daftar rehab nih, terus ternyata kok kelamaan gitu ya. Saya pengen cepat lunas gitu kan. Itu bisa di menu aplikasi mobil JKN, di rehab itu bisa diklik saja, klik untuk melakukan pelunasan. Otomatis jadi pelunasan namanya. Iya, nanti langsung keluar itu sisa tagihannya berapa, dibayarkan, dipakai bisa. Oh iya. Jadi kalau misalnya dengan rehab tadi yang bisa dicicil sampai maksimal 12 kali ya, itu tunggu sampai lunas gitu sampai 12 kali. Kemudian kalau yang ingin cepat dilunasi itu langsung bisa aktif ketika lunas gitu ya. Betul sekali. Langsung bisa aktif begitu lunas. Ya, jadi tinggal klik pelunasan di aplikasi mobil JKN, nanti keluar sisa tagihannya, bisa langsung dibayarkan, langsung aktif. Nah, seperti itu caranya. Berapapun jumlah tagihannya ya, berapapun jumlah tunggakannya ya. Kalau ketika dilunasi maka secara otomatis akan langsung aktif JKN-nya. Itu langsung bisa digunakan, Mbak. Iya, untuk pengaktifan sendiri biasanya 1 kali 24 jam setelah pembayaran juga untuk aktif kartunya. Iya. Jadi 1 kali 24 jam sudah bisa digunakan. Hap gitu. Kerima. Di layanan telepon bergabung Pak Edi dari Serono. Halo Pak Edi, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pertanyaannya apa nih Pak? Oke. Saya mau bertanya, mungkin ada kaitannya dengan tunggakan. Ya. Itu BPJS yang saya tahu tanggal 1 paling ini mulai sampai dengan tanggal berapa saya tidak tahu sampai dengan tanggal berapa. Kalau sampai dengan tanggal yang ditentukan belum bayar, apakah orang itu atau saya lah ke puskesmas untuk mengambil obat, apakah masih bisa dilayani di atas dari keterlambatan umpamanya yang sudah ditentukan. Terima kasih atas bantuannya dan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang mau jawab ini, Mbak Miranti apa Mbak Nadia nih? Mbak Nadia. Mbak Nadia. Oke, silakan Mbak Nadia. Baik, untuk Bapak Edi di Serono ya. Jadi pertanyaan tadi sampai tanggal berapa gitu pembayarannya ya Mbak ya setiap bulannya. Sebenarnya kita pembayaran itu setiap bulannya itu tanggal 10. Nah, tapi apabila di tanggal 10 ada kendala pembayaran, nah itu bisa dibayarkan sampai akhir bulan atau di bulan berjalannya. Kalau lewat dari akhir bulan, itu udah terhitung menunggak, Mbak. Begitu. Jadi misalkan di bulan Oktober kemarin, ini Oktober kemarin ya. Misalkan Oktober kemarin sampai tanggal 31 apa 30 itu 31, lupa gitu ya. Terus dia bayarnya di tanggal 1 November. Nah, itu sudah terhitung 2 bulan, Mbak, karena sudah menunggak begitu. Kalau misalkan tadi Bapak Edi tanya apakah bisa digunakan untuk ngambil obat. Nah, dilihat dulu Mbak, kalau misalkan dia di bulan September itu sudah bayar, lalu di bulan Oktober dia masih bulan itu melakukan pelayanan kesehatan dan kartunya aktif, itu bisa dilayani. Begitu. Apabila dia mengambilnya di bulan November dan ternyata bulan Oktobernya belum membayar, nah itu kartunya kan otomatis tidak aktif ya Mbak ya, kecuali kalau dia di bulan Novembernya sudah melakukan pembayaran, itu aktif, itu bisa digunakan gitu. Jadi bulan November melakukan pembayaran berarti itu terhitung terlambat gitu ya. Iya, kalau Oktobernya tidak melakukan pembayaran begitu. Tapi kalau bapaknya masih menggunakan di bulan Oktober dan di bulan Septembernya membayar, itu masih aktif, kartunya bisa digunakan untuk di layanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama begitu. Baik. Kerima.
Bu Farida, ini ada tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan selama 4 bulan. Nah, ketika dilakukan pengecekan, ternyata itu masalahnya ada di banknya. Yang pas pertama daftar itu nggak tahu gimana ceritanya, tapi untuk cara pembayaran auto debitnya ini nggak dimasukkan. Jadi sebenarnya kalau untuk rekening banknya itu sudah diisi uang atau saldo gitu ya. Jadi kan harusnya kalau auto debit itu bisa langsung diambil. Tapi itu nggak bulan. terdebit gitu ya? Iya betul. Dan baru tahu ketika BPJS Kesehatannya ini mau digunakan untuk lahiran, ternyata itu nggak aktif. Nah kalau seperti itu, bagaimana solusinya? Apakah Bu Farida ini bisa menuntut dari perbankannya atau mungkin ada solusi lain gitu ya? Karena kan memang daftar BPJS Kesehatan ini selain untuk asuransi kesehatan ke depannya, ini juga dipakai untuk membantu pas biaya lahiran. Oke, baik. Silakan Mbak Miranti mau jawab. Boleh, silakan Mbak. Boleh, baik. Terima kasih. Tadi Bu Farida sebelumnya melakukan pendaftaran auto debit tapi ternyata tidak terdebit ya Bu ya. Nah, kebetulan untuk proses auto debit sendiri itu kan sebenarnya perjanjian antara bank dengan pesertanya. Sehingga mungkin ada tidak dilakukan pendebitan, mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke banknya. Cuman untuk pembayaran iurannya agar bisa dilakukan, mungkin untuk sementara waktu bisa dilakukan melalui langsung melalui m-banking ataupun internet banking ataupun bisa melalui Indomart, Alfamart ataupun kantor pos. Bisa menggunakan channel-channel pembayaran lain. Mungkin nanti kalau untuk digunakan pelayanan kesehatan untuk melahirkan, bisa melakukan pelayanan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti akan dirujuk ke bidan jejaring, kemudian nanti kalau memang membutuhkan pengobatan kelahiran dibantu di rumah sakit, bisa dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Tapi tidak masalah Ibu, nanti bisa langsung aktif jika dilakukan pembayaran tunggakannya, langsung bisa aktif, langsung bisa digunakan. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Iya. Kerima. Bu Farida ini menambahkan ya, kejadiannya itu sudah beberapa bulan yang lalu, baru tahu kalau BPJS-nya nggak aktif itu pas lahirannya sudah selesai. Ini kan kayak merasa kecewa atau rugi gitu ya, karena kan sudah melakukan pembayaran, sudah dipersiapkan, sudah sepakat juga dilakukan auto debit, tapi ternyata dari banknya ini yang tidak melakukan pembayaran auto debit. Oke, baik. Ini sepertinya kejadiannya di luar perkiraan Bu Farida ini ya. Betul. Mungkin kalau misalnya ada keluhan seperti itu, bisa nanti ke Care Center 165 atau nanti bisa juga ke BPJS Kesehatan, atau nanti bisa chat aja melalui Instagram, DM ke Instagram kami di Info JKN Banyuwangi. Info JKN Banyuwangi ya. Ketika terjadi hal-hal yang di luar kendala seperti ini ya. Kalau misalnya memang ada keluhan ataupun keluhan di rumah sakit, kami juga ada BPJS 1. Itu adalah petugas BPJS bisa membantu untuk menangani kendala dari peserta-peserta yang memiliki kendala di rumah sakit atau pelayanan kesehatan seperti itu. Itu di puskesmas juga ada petugasnya. Kalau di puskesmas, mungkin kalau keluhan di puskesmas bisa disampaikan ke Mobile JKN ataupun 165 saja ya. Karena BPJS 1 itu adanya di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Iya. Jadi bisa seperti itu atau DM ke Info JKN Banyuwangi ya. Betul sekali. Ya, supaya lebih cepat gitu penanganannya ya. Baik. Semoga Bu Farida ini bisa segera mendapatkan solusinya ini ya, dan kemudian lain kali mungkin bisa cek itu secara berkala. Setiap bulan gitu ya, bisa dicek ya. Iya, setiap bulan. Melalui apa? Aplikasi juga. Bisa aplikasi Mobile JKN bisa. Ya bisa dicek. Jadi sudah terdebit apa belum? Iya, betul. Gitu, atau mungkin bisa dicek di rekeningnya Mbak. Di rekeningnya ada terdebit apa belum? Iya, pasti ada di mutasinya itu pasti ada. Supaya bisa segera setiap bulan gitu. Iya. Karima. Pak Iskandar dari Glenmore, satu kakak ada 2 orang, bapak dan anak. Kemudian si anak ini sekarang sudah bekerja dan sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, untuk
caranya ini bagaimana memisahkan pembayarannya, karena takutnya kalau si anak ini sudah dibayarkan sama perusahaannya, sedangkan si bapaknya ini nggak membayar, nanti malah yang dapat tunggakan itu dua-duanya atau salah satunya. Nah, bagaimana cara memisahkan? Oke, baik, seperti itu. Izin menjawab ya Mbak ya, untuk Bapak Iskandar. Jadi kalau misalkan anaknya itu sudah bekerja dan dapat jaminan kesehatan dari perusahaan, itu biasanya sudah dilaporkan oleh PIC dari perusahaannya Mbak. Dari perusahaannya. Iya, sudah dilaporkan ke kami untuk untuk dialihkan ke peserta pegawai swasta atau peserta penerima upah gitu. Jadi itu sudah secara otomatis tagihannya terpisah dari bapaknya yang peserta mandiri begitu. Jadi kalau sekarang mungkin bapaknya bayarnya satu, iya karena anaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Ya, begitu. Jadi nggak ada tunggakan. Karena secara otomatis ketika bekerja dan mendapat jaminan kesehatan, otomatis itu sudah pindah gitu ya. Sudah dipindah segmen kepesertaannya dan sudah dialihkan. Mungkin untuk memastikan kembali itu bisa dicek juga melalui aplikasi mobile JKN. Di situ ngeceknya ke apa namanya? Di aplikasinya Mbak, aplikasi sendiri. Nanti kalau ketika bapaknya sudah masuk atau anaknya masuk ke aplikasi, nanti di situ dilihat di info peserta, di situ bisa kelihatan Mbak ada berapa orang gitu di satu keluarga tersebut. Nah, gitu. Seperti itu Pak Iskandar bisa cek gitu ya. Kemudian ini untuk yang punya tunggakan, kemudian ikut program rehab, itu apakah dikenakan bunga program pembayaran rehab ini? Ya, untuk pembayaran rehab sendiri itu tidak ada bunganya. Nggak ada. Kami bebas bunga ya. Jadi tidak ada bunga, tidak perlu khawatir, yang dibayarkan itu benar-benar hanya tunggakannya saja dan bulan berjalan. Iya, jadi ketika ada selama 4 bulan ya mengalami tunggakan, ketika mau pelunasan ya 4 bulan yang ditunggak ini saja gitu. 4 bulan dan bulan berjalannya. Dan bulan berjalannya berarti 5 bulan dan bulan berjalan supaya bisa aktif gitu ya. Jadi nggak ada namanya bunga ya. Nggak ada bunga kami. Jadi memang dihitung potensi bulan berjalannya bulan juga Mbak. Oh, bulan berjalan. Iya. Jadi bukan bunga itu ya. Bulan berjalan yang memang wajib dibayarkan oleh peserta kan. Iya, gitu. iya. Jadi itu ya. Iya. Jadi kenapa kok 5 jadinya? Mungkin begitu ya. Iya, dengan 1 bulan berjalan. Iya. Kemudian ketika mengikuti program rehab sudah melakukan pembayaran selama beberapa bulan, itu misalnya yang mau nyicil 12 tadi ya, 12 bulan maksimal. Kemudian nggak sengaja memilih menu pelunasan gitu. Ini gimana ini? Apakah mendaftar ulang? Kemudian tunggakan yang dihitung ini jadi berapa ini? Kalau nggak sengaja biasanya kan ketika buka aplikasi itu nggak sengaja kepencet gitu. Kalau nggak sengaja biasanya kan langsung keluar sisa tunggakannya ya Mbak ya, dengan yang sudah bulan yang sudah dibayarkan. Jadi misalkan dia sudah nyicil 3 kali, berarti kan sudah 6 bulan yang dibayarkan. Kalau misalkan tidak sengaja diklik pelunasan, nanti akan keluar sisa tunggakan yang belum dibayarkan. Nah itu bisa mendaftar kembali kalau dia pesertanya ingin menyicil lagi, tetap rehab lagi. Kalau ingin dibayarkan langsung langsung dibayarkan. Iya. Kalau misalnya masih pengen rehab, ya yang dihitung yang tersisa tadi gitu. Iya, jadi nggak usah khawatir, nggak mulai dari awal kok ya. Oke, baik. Saya ke Rima. Mbak Nila ini menanyakan untuk BPJS Kesehatan punya ibunya. Ibunya ini dapat BPJS Kesehatan yang PBI. Kemudian pas daftar aplikasi mobile JKN, namanya itu tercatut ke keluarga lain. Padahal untuk NIK-nya itu sudah benar. Nah, terakhir digunakan ke Vaskes beberapa bulan yang lalu. Apakah ini masih aktif tandanya? Kemudian tapi nggak dapat BPJS PBI, tapi BPJS-nya ini bayar mandiri. Nah, untuk memindahkan punya ibunya Mbak Nila biar namanya di akun mobile JKN ini nggak ikut atau katut ke keluarga lain itu seperti apa? Iya. Mbak Miranti sama Mbak Nadia, gimana Mbak? Baik,
Kalau mungkin untuk BPJS Kesehatan PBI itu kan yang didaftarkan oleh pemerintah ya, pemerintah pusat, datanya pun kami juga mendapatkan dari pemerintah. Mungkin untuk melakukan update data bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, sekaligus nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian apakah memang ibunya ini berhak mendapatkan bantuan ataukah tidak. Jadi kami memang memerlukan proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu untuk membenarkan datanya. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi kesesuaiannya, nanti bisa dicek kembali melalui aplikasi mobile JKN. Mungkin bisa datang ke BPJS Kesehatan terdekat. Datang saja ya untuk pengecekan. Kalau ada pas BPJS keliling, bisa boleh BPJS keliling, boleh banget. Jadi supaya enak mendapatkan penjelasannya dari petugas ya, juga bisa disampaikan kok bisa sampai masuk ke data keluarga lain gitu kan. Iya. Nah, tadi beberapa sudah dijawab ya teman ya, termasuk ketika nggak sengaja klik pelunasan dan sebagainya. Jadi yang namanya bunga itu nggak ada gitu ya, tapi bulan berjalan gitu. Nah, ini kalau peserta rehab mau melakukan pembayaran tunggakannya, itu mendaftarnya kapan untuk bisa daftar rehab ini? Untuk daftar rehab sendiri setiap bulan itu maksimal tanggal 28 Mbak. Kecuali bulan Februari itu 27, tanggal 27. Jadi sebelum akhir bulan itu bisa ya. Kalau sampai akhir bulan nggak daftar rehab, ketemu bulan berikutnya berarti. Iya, ketemu bulan berikutnya. Iya. Dan untuk pembayarannya sendiri setelah daftar itu paling cepat bisa 1 jam setelah pendaftaran itu bisa dibayarkan. Bisa dibayarkan. Jadi daftar 1 jam, ikut daftar rehab. Kalau cicilannya bisa dibayarkan. Nah, itu teman-teman ini ya. Jadi bisa sebelum tanggal 28. Kalau Februari tanggal 27 maksimal. Iya. Nah, ketika tunggakan iuran bulan berjalan sudah lunas, kemudian masih tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari sejak pelunasan. Apakah memang seperti itu? Iya, benar. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu pada saat peserta melakukan keterlambatan pembayaran iuran, itu tidak ada bunga, tidak ada ini, cuma nanti jika habis melakukan pembayaran iuran, pelunasan, kemudian kartu aktif dalam jangka masa waktu 45 hari peserta tersebut rawat inap di rumah sakit, maka itu akan terkena denda. Untuk dendanya sendiri 5% dikali biaya inasi bijis dikali maksimal bulan menunggaknya itu, kalau peserta menunggak 24 bulan, kami hanya bisa mengenakan dikali 12 bulan seperti itu. Nanti perhitungannya sendiri akan diinfokan dari rumah sakit. Seperti itu. Iya. Itu berarti nanti bisa benar-benar bebas gitu di hari keberapa? Setelah 45 hari setelah pelunasan, iya. Jadi kalau bisa pembayarannya rutin setiap hari, setiap bulan, supaya kalau pada saat mau menggunakan tidak kena denda seperti itu. Iya, jadi gitu ya. Kadang kan tidak paham ya. Saya sudah lunas kok, sudah bayar kok masih kena denda. Nah, itu mungkin yang sering terjadi permasalahan ya. Karena ternyata setelah 45 hari gitu ya, masa pelunasan baru tidak dikenakan denda atau bisa digunakan seperti biasa ya. Kemudian ada Kerima dulu Yurim. Iya, ini terkait akun akun mobile JKN ya. Untuk ganti nomor HP itu bagaimana caranya? Karena nomor HP yang didaftarkan di awal itu hangus karena lupa isi pulsa. Nah, ketika ganti ke nomor yang baru, itu kan harus verifikasi OTP ke nomor yang lama. Nah, itu seperti apa? Iya. Oke, baik. Mbak Miranti, Mbak Nadia. Silakan. Kalau untuk ganti nomor HP sendiri itu bisa melalui Pandawa, Mbak. Di layanan online Pandawa itu bisa. Mungkin untuk layanan Pandawa sendiri di 0811 8165 165. Jadi peserta bisa mengakses pelayanan Pandawa dari rumah. Jadi nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan gitu. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Mudah sekali bisa melalui layanan Pandawa. Aplikasi layanan Pandawa. Itu kan pakai WA kalau pakai WA. Itu. Ya. Betul.
Teman-teman masih ada kesempatan yang mau tanya seputar tunggakan, yang mau ikut program rehab, karena dikasih kemudahan ini kalau ada tunggakan JKN bisa memanfaatkan program rehab. Teman-teman yang masih bergabung di Lintas Banyuwangi untuk mendengarkan, dan tadi sudah ada yang bertanya juga ya seputar punya tunggakan JKN. Ini manfaatkan program rehab. Kerima. Ada Pak Yono yang bertanya lewat voice note. Selamat pagi Mbak, saya mau tanya, dulu saya pernah mau bayar tunggakan BPJS di satu waralaba. Ternyata katanya petugas harus dilunasi sekaligus karena saya punya tunggakan, jadi tidak bisa dibayar nyicil. Makanya saya sebenarnya mau saya cicil berapa gitu. Ternyata oleh petugasnya, Pak, tidak bisa dicicil Pak, di sini harus bayar sekaligus. Kalau sekaligus ya tidak punya uang saya Pak gitu, no Mbak aku. Nah itu gimana solusi saya? Jadi nggak ada namanya. Ini punya tunggakan ya, tapi mau bayarnya tadi ke waralaba gitu ya. Ternyata sama waralabanya nggak bisa, harus dibayar lunas gitu. Gimana Mbak? Baik, Pak Yono, nah ini Pak Yono, daftar rehab Pak Yono. Jadi kalau langsung bayar ke waralaba memang petugas waralaba nggak bisa. Iya, mari kita daftar rehab Pak Yono. Jadi daftar rehab dulu. Daftar rehab dulu melalui aplikasi mobile JKN. Nah nanti Pak Yono bisa memilih kira-kira Pak Yono mau mencicilnya itu berapa bulan seperti itu. Kan ada kemudian pilihan ada pilihan. Terus nanti ada simulasi juga Pak Yono berapa besaran rupiah yang harus Pak Yono bayar setiap bulannya. Kemudian nanti kalau Pak Yono sudah mendaftar rehab melalui aplikasi mobile JKN, nanti 1 jam kemudian Bapak Yono kembali lagi ke tempat pembayaran waralaba tersebut. Nanti tagihannya sudah tagihan sesuai dengan cicilan rehab tersebut. Jadi nanti bayarnya sesuai dengan yang dipilih tadi. Mau pilih apakah milih pelunasan ataukah milih cicil rehab gitu. Betul. Ya. Besaran rupiahnya ada, berapa kali juga ada. Langsung daftar rehab Pak Yono. Jadi Pak Yono sebetulnya petugas waralabanya nggak salah ya. Karena petugas waralaba nggak bisa langsung menerima cicilan ya. Jadi Pak Yono yang harus daftar dulu di program rehab. Nah mungkin ini yang kadang-kadang sering terjadi apa ini Mbak namanya ya? Apa misunderstanding gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung misalnya datang ke bank ini saya tolong auto debitnya langsung cicil gitu, atau ke waralaba saya mau cicil ini. Nah itu yang nggak bisa ya Mbak ya. Jadi memang harus rehab dulu. Karena harus ada persetujuan dari pesertanya. Apakah mereka benar-benar mau mendaftar rehabnya sebesar jumlah bulannya itu, besarannya sudah dipilih, baru nanti bisa mendaftarkan. Tadi pilihannya maksimal 12 bulan ya? 12 bulan. 6 juga boleh? 6 boleh. 3 boleh? Boleh. Berapa aja bolehnya? Minimal 2, kan kita 4 bulan ya tadi ya. Maka minimalnya 2 bulan. Oh, minimal 2 ya. Oke, baik. Kerima. Pak Suprayitno dari Pelampang Rejo menanyakan kegunaan atau perbedaan BPJS PBI dengan BPJS yang lainnya itu seperti apa? Kalau Pak Suprayitno terdaftar tapi kurang paham untuk kegunaannya itu yang bagaimana, dan alhamdulillah sampai sekarang masih belum memakai. Oke, baik, silakan. Iya. Oke. Kalau untuk perbedaannya kami tidak ada perbedaan. Baik, mungkin yang membedakan itu hanya nanti pada saat rawat inap di rumah sakit saja. Pada saat rawat inap di rumah sakit, kelas rawat inapnya saja untuk kelas rawat inap peserta PBI itu di kelas 3. Cuma nanti untuk peserta PBI ataupun penerima upah itu bisa masuk di kelas 1 ataupun 2 tergantung hak dari kelas rawat inap mereka yang mereka terima. Tapi untuk pelayanannya, pengobatannya semuanya sama. Kami tidak ada yang membedakan. Seperti itu. Oke, baik.
Nggak kerasa ya. Iya. Tapi tadi sudah ada beberapa yang akhirnya terjawab sudah ya. Mungkin yang selama ini menjadi kesulitan bagi para peserta. Kok nggak bisa begini. Ternyata memang ada kesalahpahaman dalam pembayaran, seperti tadi Pak siapa tadi ya yang langsung ke Waralaba ya, Pak Yono. Kemudian ada beberapa tadi juga yang masalah pelunasannya juga ya, belum 45 hari ternyata kok masih kena denda, ternyata memang begitu. Nah, Mbak Miranti dan Mbak Nadia mungkin bisa menambahkan ini seperti apa ini untuk kalau punya tunggakan dan ingin program rehab supaya semuanya tetap bisa menggunakan JKN-nya. Baik, untuk program rehab ini kami berharap program ini bisa membantu seluruh peserta JKN, terutama peserta PBPU yang memiliki tunggakan iuran. Jadi kami berharap program ini tidak bisa membantu meringankan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pelunasan sehingga kartunya bisa aktif dan bisa digunakan kembali. Dan kami juga berharap untuk pembayaran iurannya jangan sampai terlambat lagi sehingga ada tunggakan. Kalau bisa secara rutin ya, sebelum tanggal 10 kalau misalnya. Jadi sebelum tanggal 10 ya, maksimal tanggal 10. Tapi kalaupun nanti ternyata sampai dengan tanggal 10 belum bisa membayar, tidak masalah, kami tunggu sampai dengan akhir bulan. Tapi kalau misalnya kan harusnya tanggal 10 tapi sampai tanggal 15 belum bayar, masih bisa digunakan ya? Bisa kalau sebelumnya kalau rutin masih bisa. Ya, sebelum akhir bulan terlewat gitu ya. Betul. Rawat inap masih bisa? Masih bisa ya. Tapi kalau selama gimana? Selama kartunya tuh aktif, Mbak. Masih aktif. Kartunya aktif. Itu kartunya masih aktif kalau itu ya. Tapi kalau sampai kelewat nabrak bulan ya, sampai tanggal 1 berikutnya itu sudah non-aktif. Kemudian kalau dibayarkan ya kan pastinya langsung dilunasi karena baru 1 bulan. Itu digunakan lagi bisa aktif otomatis ya, langsung aktif otomatis, nggak perlu konfirmasi atau ke kantor, nggak perlu. Ya, kecuali yang terjadi keterlambatan sampai 4 bulan ya. Tadi ya, Mbak Miranti. Yang gimana? Yang sampai 4 bulan ya. Ya, itu bisa melakukan cicilan. Bisa melakukan cicilan. Tapi kalau udah terlambat 1 bulan aja, mohon maaf, bisa harus dilunasi dulu tunggakannya baru bisa aktif. Dan 4 bulan ini tunggakannya aja, Mbak, tidak termasuk bulan berjalannya. Jadi kalau sama bulan berjalannya mungkin 5 Iya, jadi begitu ya teman-teman, semoga ini bisa tercerahkan ini. Baik, Mbak Miranti dan Mbak Nadia, terima kasih sudah ini ya bersama Bintang Tenggara ini. Insya Allah nanti ketemu lain waktu dan semakin banyak yang paham ya seputar seperti apa ketika punya tunggakan, ketika harus rehab dan ketika harus membayar ini ya, caranya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Miranti, Mbak Nadia. Ya, sampai bertemu lain waktu. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Baik teman, kita sudah bersama Mbak Nadia Ayuni dan juga Mbak Miranti Nuralifa, staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi.